Hati-hati, musuh melakukan perlawanan. Mereka memberikan serangan balik. Ayo berlindung. Komandan, amunisi habis. Siapkan merpati. Oke, situasi sudah aman. Tapi kita harus segera mengirim pesan darurat untuk meminta bantuan dan melaporkan pergerakan musuh. Zaman dulu belum ada alat komunikasi canggih, teman. Jadi, para pejuang mengandalkan merpati pos sebagai alat komunikasi mereka. Mereka menulis surat dan mengirimkan surat tersebut menggunakan merpati pos. Waduh, beda banget sama zaman now. Kirim pesan tinggal ketik-ketik, terus kirim, beres deh. Zaman dulu, merpati pos berperan penting membawa pesan jarak jauh, khususnya untuk keperluan militer. Merpati pos yang digunakan untuk menyampaikan pesan sudah melewati latihan khusus. Selain punya stamina yang tangguh dan kemampuan terbang jarak jauh, merpati ini bisa tepat sasaran sampai di tujuan tanpa tersasar. Jadi mereka mengandalkan medan magnet bumi untuk menentukan tujuan, yaitu lokasi tempat asal mereka. Gampangnya, merpati ini bukan diterbangkan untuk ke alamat sesuai pesanan, tapi mereka diterbangkan untuk pulang kembali ke kandang asalnya. Nah, nanti penerima pesan tinggal menunggu deh si surat datang bersama sang merpati. Sejak abad 12 atau 13 Masehi, burung merpati pos sudah terlatih mengantarkan pesan. Merpati pos sangat berjasa saat Perang Dunia Kedua karena bisa melintas tanpa terdeteksi saat melewati area musuh dibanding menggunakan kuda. Ini dia Sobat Otan, merpati pos yang dinobatkan sebagai pahlawan. Merpati ini diawetkan dan dipajang di Museum Brawijaya Malang, Jawa Timur. Burung merpati pos ini pernah digunakan sebagai kurir di daerah Komando Ronggolawe tahun 1946. Merpati ini menyampaikan pesan dari daerah Lamongan dan Surabaya. Berkat jasa merpati pos ini, komunikasi antar pejuang bisa berjalan lancar. Makanya merpati satu ini diberi pangkat letnan. Wah, Otan salut sama kamu, Sob. Paman, sobat-sobat Otan mau dibawa kemana? Waduh, padahal kalian lagi nyaman di kandang malah diajak pergi. Oke, sudah sampai. Merpati pos dilatih agar bisa terbang jauh dari sangkar atau rumahnya. Sejauh apapun mereka terbang, mereka akan kembali ke sarangnya kok. Maka dari itu, merpati pos disebut homing pigeon yang berasal dari kata home. Oke, kelihatannya sobat-sobat Otan sudah siap terbang jauh nih, Paman. Dalam 3, 2, 1. Hei, kalian jangan nakal nyasar kemana-mana ya. Ingat, tujuan kalian adalah pulang ke sarang. Merpati harus rutin dilatih untuk mengenal kandangnya. Setiap diterbangkan jaraknya bertahap kok. Usia burung yang mau dilatih kalau bisa lebih dari 7-12 bulan. Merpati yang sudah terlatih baru bisa mengikuti perlombaan Young Birds dengan jarak paling jauh 500 km. Tuh kan bener, mereka sudah kembali ke rumah. Wait, suara peluit sudah terdengar. Itu artinya kalian harus segera masuk kandang. Ayo, satu persatu sudah mulai masuk kandang. Nah, cakep. Itu baru Sobat Otan. Karakteristik merpati pos memiliki kecepatan, daya ingat, dan naluri yang kuat. Jadi, meskipun terbang jauh berkilo-kilometer dan berhenti untuk cari makan, merpati pos akan tetap bisa menemukan jalan pulang. Kemampuan merpati pos terbang tinggi dan seimbang memang gak diragukan lagi. Itu semua karena fisiknya juga. Sobat Otan yang satu ini berbeda dengan kawan-kawannya merpati balap dan merpati kolong. Perbedaan yang paling terlihat dari paruhnya. Merpati pos memiliki paruh lebih besar. Paruh
merpati mengandung partikel kecil oksida besi yang disebut magnetit. Makanya, merpati pos bisa merasakan medan magnet bumi yang membantu keterampilan navigasinya. Selain paruhnya yang spesial, bagian mata juga memiliki jaringan berbagai mineral besi. Penglihatannya yang jernih sangat membantunya mengenali arah. Bentuk kepala yang aerodinamis juga jadi pendukungnya saat terbang. Aerodinamis sebagai daya gerak di udara inilah yang membantu merpati pos sampai ke tujuan. Keberadaan merpati pos di Indonesia berawal dari kegemaran anggota militer dan saudagar asal Belanda memelihara merpati pos di era kolonial. Merpati pos yang paling populer di Indonesia adalah merpati pos Belgia. Sebetulnya selain merpati pos Belgia, ada juga merpati pos Belanda. Perbedaannya terlihat dari lamanya perlombaan. Merpati pos di Belgia digelar satu hari dengan jarak 500 sampai 700 km. Sedangkan di Belanda, 2 hari perlombaan dengan jarak 1000 km atau lebih. Kebersihan kandang atau loteng adalah salah satu kunci yang membuat merpati tetap nyaman berada di kandangnya. Kalau kita nyaman berada di suatu tempat, otomatis kita akan balik lagi ke tempat yang sama kan? Kondisi kandang jangan dibiarkan lembab dan terkena sinar matahari langsung ya. Biarkan ventilasinya terjaga dengan baik. Lebih bagus lagi, kandang atau loteng harus terbuka atau terlihat jauh dari pohon atau gedung-gedung besar. Posisi kandang yang tinggi akan mencegah tikus, hama, atau hewan lainnya masuk. Merpatinya kan ada banyak banget. Gimana caranya dong biar tahu merpatinya udah lengkap atau belum? Eits, tenang. Kalau sekarang teknologi kan udah pada canggih. Ada alat yang bisa mendeteksi jumlah merpati ketika sudah sampai di kandang. Jadi semua tercatat oleh sistem. Nggak perlu capek-capek hitung manual kan? Setiap merpati memiliki chip atau barcode di kakinya. Ini yang mendeteksi keberadaan merpati. Pada saat lomba, jarak dari titik awal pelepasan menuju kandang sudah dihitung berdasarkan jarak lurus terdekat. Ketika merpati sampai di rumah, cincin karet akan dilepas dan waktu sampainya tercatat saat merpati menyentuh board ITS (Electronic Timing System). Ya ampun, gemes banget kamu. Masih imut-imut banget. Sabar ya, kamu belum bisa terbang saat ini. Tapi kamu harus dipasangi cincin dulu, bukan cincin tunangan ya. Cincin yang mengikat di pergelangan kaki ini cincin khusus ya. Terdaftar di ID POMSI atau Perkumpulan Olahraga Merpati Pos seluruh Indonesia. Yeay, kamu sudah punya cincin sekarang. Itu tandanya kamu resmi bisa ikut perlombaan ketika umur kamu cukup nanti. Semangat latihannya ya burung kecil. Nanti otak